Demikian perdamaian apa? Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang. Sementara kita tetap berjuang. Sementara kita membuktikan bahwa angkatan perang Republik ini masih ada dan kuat. Dengan konyol pemerintah malah berunding. Dengan berunding, sama saja mereka menyepakati bahwa negara kita ini tidak tertib, tidak aman. Dan sudah jelas, mereka mengakui bahwa tentara nasional hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belaka. Kita ini tentara, kita punya martabat. Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Merdeka! 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 Melihat kekuatan dan persenjataan musuh yang lebih kuat, perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh. Tetapi kita berperang dengan cara melakukan serangan, lalu berlari dengan penuh perhitungan. Memanfaatkan persenjataan seadanya untuk menguras tenaga musuh. Tidak jarang Belanda begitu dekat dengan pasukanku. Dengan amunisi yang serba terbatas. Tentu tidak gegabah untuk melawan. Hanya kebesaran Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Merdeka! 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 Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kemerdekaan tidak langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia. Indonesia harus tetap berjuang untuk mendapat pengakuan dari dunia internasional. Belanda kembali datang dengan membawa tim pasukan sekutu usai mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua dan ingin kembali menguasai Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang perjuangan seorang Panglima Besar TNI. Kalian pasti tahu dong siapa orangnya? Iya, Jenderal Sudirman. Seperti apakah perjuangan beliau untuk mempertahankan kembali kemerdekaan Indonesia dari pasukan Belanda yang mengancamnya? Ikuti terus video ini, jangan kemana-mana, dan inilah sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada tanggal 12 November 1945 di ibu kota Yogyakarta, kita diperlihatkan dengan pemungutan suara untuk memilih Panglima Besar Tentara Nasional Republik Indonesia, yang seharusnya dimenangkan oleh Urip Soemarjo waktu itu dengan jumlah suara terbanyak. Tapi tiba-tiba datang seorang utusan yang membawa mandat dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera, yang isinya bahwa Sudirmanlah yang seharusnya menjadi Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia. Semua hadirin menyepakati mandat tersebut. Semua suara sudah habis dihitung. Perhitungan suara ini belum selesai. Tapi saya membawa 6 mandat. Sudah sesuai dengan yang hadir di dalam ruangan ini. Dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Dengan terpilihnya Jenderal Sudirman, kemudian Sultan Syahrir mengemukakan sebuah pendapat. Menurutnya Sudirman adalah mantan peta atau pembela tanah air. Ia itu dulunya peta. Peta itu bentukan Jepang. Harus disingkirkan. Semua kolaborator Jepang. Negara ini akan menjadi negara fasis Jepang. Kemudian Jenderal Sudirman mendatangi Tan Malaka yang sedang berorasi. Tan Malaka ini adalah seorang aktivis dari organisasi komunis. Di dalam adegan tersebut terlihat Tan Malaka adalah seorang pahlawan. Namun dia tidak patuh dan tidak mengakui kepemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, yang pada akhirnya dia membuat gerakan komunis untuk melawan mencapai kemerdekaan. Sang jenderal sangat setuju dengan adanya slogan Merdeka 100% yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Namun, Jenderal Sudirman memiliki jalan berbeda mewujudkan slogan itu untuk meraih kemerdekaan kembali. Sang jenderal mengatakan dia adalah seorang tentara dan dirinya pasti akan memperjuangkan kemerdekaan tanpa harus melawan kedaulatan negara. Merdeka 100%! Saya sangat setuju, Tuan. Sekarang ini sudah tidak saatnya lagi kalau kita terus-menerus melakukan perundingan demi perundingan dengan pihak asing. Namun,
Jika saya harus melawan pemerintah, saya tidak sepakat, Tuan. Mungkin cara kita berbeda. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan. Terima kasih. Setelah mendengar komentar dari dua tokoh bangsa tersebut, Sudirman memberitahu Orip bahwa tentara Indonesia nggak boleh menjadi alat politik. Jika gara-gara diplomasi itu kita terpecah belah, saya tak segan-segan akan mengambil alih kebijakan sendiri. Jadi, apa kita akan mendukung perjuangannya Tan Malaka? Tan Malaka terlalu radikal. Kita harus perlahan-perlahan. Dan kita tetap berjuang. Sebagaimana kewajiban tentara sejati. Tidak menjadi alat politik. Kemudian pada tanggal 26 Juni 1946, terjadi penculikan terhadap Sultan Syahrir yang didalangi oleh kelompok Persatuan Perjuangan. Tapi malah Sudirman yang dituduh untuk memerintahkan penculikan tersebut. Karena beliau tidak merasa melakukannya, dengan tegas sang jenderal membantah dan mengatakan kesetiaannya kepada pemerintah yang sah. Kesetiaan saya sebagai Panglima Besar adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Singkatnya, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda membatalkan perjanjian Renville secara sepihak dan menyerang ibu kota negara saat itu, yaitu Yogyakarta. Hal itu dibuktikan dengan penyerangan agresi militer Belanda kedua. Inilah dia, ya. Mana? Mendengar kabar itu, Jenderal Sudirman yang baru saja menjalani operasi pengempesan paru-paru kanannya karena penyakit tuberkulosis atau yang biasa dibilang TBC. Beliau langsung berpamitan kepada sang istri yang bernama Siti Alfiah untuk memimpin para tentara di lapangan. Tempat pertama yang beliau datangi adalah kediaman Keraton Yogyakarta untuk mengunjungi Presiden Soekarno yang akan melaksanakan sidang kabinet. Karena kondisi sang jenderal masih lemah, Soekarno menyuruhnya untuk pulang lagi dan tidak perlu memikirkan situasi saat ini. Tapi sebagai seorang Panglima TNI, beliau menunggu sampai selesai keputusan sidangnya. Di tempat lain, pasukan Belanda masih berkeliaran di Yogyakarta dan terus melancarkan serangan. Dengan Jenderal Sudirman bertanda, Panglima Besar hadapi serangan Belanda. Setelah sidang selesai, Soekarno dan Hatta memberitahu Sudirman bahwa dalam keadaan darurat, kabinet sepakat untuk menyerahkan kekuasaan pemerintah ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lalu Soekarno dan Sudirman sedikit berselisih pendapat tentang di mana mereka harus berada. Dimas di sini saja. Bersama-sama kami. Tidak. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat. Agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Ikutlah bergerilya bersama kami. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Karena Soekarno. Untuk Indonesia, Soekarno tidak takut untuk mati. Baik. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Akhirnya Soekarno menyetujui keinginan Sudirman untuk memimpin gerilyawan di hutan, sedangkan dirinya akan mengikuti perundingan di keraton. Kemudian Jenderal Sudirman yang ditemani oleh dokter pribadinya membawa kelompok kecil pasukannya ke arah selatan. Dan nggak lama setelah itu,
Beliau dikabari jika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta telah ditahan oleh Belanda. Tidak sampai berhenti di situ saja, pasukan Belanda juga menangkap tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia. Karena sang jenderal belum ditangkap, Simon Hendrik Spoor selaku komandan pasukan Belanda pun menjadi panik dan cemas. Karena mereka menganggap jika Jenderal Sudirman tidak ditangkap akan menjadi penghalang bagi mereka untuk menguasai negara Republik Indonesia. En hoe zit het met de kraton? Zullen we heersen over Java en Sumatra? Suderman is reeds gevlucht. De Spaanse koning, dat is een kleine uitdaging. Gevaarlijk als we hem niet gevangen nemen. Di sisi lain, sang jenderal dan para prajurit yang sudah berada di tengah hutan pun dikejutkan oleh kedatangan seorang pemuda yang bernama Karsani. Mereka mengira bahwa Karsani adalah seorang mata-mata. Karsani mengatakan kepada mereka bahwa dirinya ingin ikut perang sebagai gerilyawan melawan pasukan Belanda dan memperjuangkan tanah air Indonesia. Jenengan iku sinten? Siap, Jenderal. Kulo Karsani. Dulu kok wonten mriki. Kulo pengen melu perang, Jenderal. Dengan tekad dan keinginannya membela tanah air, akhirnya sang jenderal pun mengizinkan Karsani untuk bergabung bersama para prajurit. Meskipun dia tidak memiliki latar belakang seorang militer. Dari adegan ini menunjukkan bahwa seorang rakyat biasa pun memiliki rasa tanggung jawab atas kemerdekaan bangsanya sendiri, dengan tekad, semangat, dan ikhlas. Di keesokan harinya ada pesawat tempur Belanda yang datang dan mengebom mereka. Mereka pun heran kenapa keberadaannya bisa diketahui oleh pasukan Belanda. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Lalu kita diperlihatkan sang jenderal memberikan perhiasan milik keluarganya kepada Kapten Oli untuk mendanai perjuangan mereka. Jadi perjuangan Panglima Jenderal Sudirman untuk tanah air Indonesia ini sangat luar biasa. Tidak hanya tenaga, waktu, tapi juga hartanya. Bahkan dalam keadaan sakit pun beliau bersikeras untuk bergerilya melawan Belanda. Noli, ini ada bekal dari Ibu untuk perjuangan kita. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya menuju Kediri, Jawa Timur. Karena dianggap kota itu paling aman. Tapi sebelum itu mereka sempat menginap di daerah Wonosari sambil mengatur strategi selanjutnya. Namun tanpa diduga pasukan Belanda sudah semakin dekat dengan mereka. Hal itu diketahui oleh Karsani dan pasukan yang berpatroli, sehingga mereka bisa menghindari penggerebekan. Kemudian saat tiba di dekat Trenggalek, Jawa Timur, mereka sempat dihentikan dan diperiksa oleh prajurit TNI dari Batalion 102, yang mana mereka tidak mengetahui bahwa yang datang adalah rombongannya Jenderal Sudirman. Di sini sang jenderal malah memuji mereka karena telah bertugas sesuai SOP dan memaklumi kewaspadaan mereka karena situasi yang sedang genting. Jenderal! Maafkan saya, Jenderal. Tidak perlu minta maaf, Ananda. Justru kalian membuktikan. Dalam keadaan genting, kalian tetap waspada. Saya ingin melanjutkan perjalanan. Siap, Jenderal. Menuju markas Kolonel Sungkono. Silakan lanjutkan perjalanan, Jenderal. Lalu rombongan pasukan gerilyawan pun melanjutkan perjalanan, hingga sampailah di tempat tujuan yaitu kota Kediri. Tapi ternyata situasi di Kediri pun sedang tidak aman, karena kota itu sudah dikuasai tentara komunis di bawah pimpinan Tan Malaka. Mereka mendirikan pemerintahan sendiri setelah dibebaskan dari penjara terkait penculikan Sultan Syahrir. Tanpa kompromi, tanpa diplomasi yang bertele-tele, supaya bangsa kita ini tidak dianggap rendah oleh bangsa penjajah itu. Inilah saatnya kita semua harus melahirkan pemimpin baru untuk memimpin bangsa ini. Testamen politik Soekarno adalah mandat yang sah.
untuk menjadi landasan yang kuat bagi saya memimpin republik ini. Kemudian dari markas Kolonel Sungkono, Jenderal Sudirman akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan Kediri dan pergi lebih jauh ke arah timur. Tidak lama setelah mereka pergi, pasukan Belanda mengebom kota Kediri. Kemudian kita diperlihatkan sekelompok tentara nggak dikenal mendatangi mereka untuk mencari Jenderal Sudirman. Tapi karena belum pernah ketemu, kelompok tersebut pun tidak mengenali sang jenderal yang sedang sakit. Ada kabar. Panglima besar bersama kalian sekarang. Ya tidak mungkin. Masa ada panglima besar ke sini? Buktinya Belanda serang Kediri. Iku siapa yang langgunin kono? Nyora sakit. Pasukan bergerak kembali. Kegagalan di Kediri membuat marah Jenderal Simon Spur yang semakin mendesak pasukannya yang ada di Jawa Timur untuk segera menangkap Jenderal Sudirman. Maka semakin gencarlah perburuan mereka. Tapi Jenderal Sudirman kembali lolos yang telah berhasil mengelabui Belanda dengan menyuruh seorang prajurit memakai bajunya dan pergi ke arah selatan. Dan untuk semakin mempermalukan pasukan Belanda, beliau menyiarkan pidatonya melalui radio yang menyatakan bahwa pasukan Tentara Nasional Indonesia masih ada dan kuat. Saya memberitahukan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih ada, kuat, dan bahkan menguasai wilayah Indonesia. Merdeka! 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 Karena jumlah pasukan dan persediaan amunisi yang semakin sedikit, sang jenderal pun memiliki ide menggunakan taktik gerilya dengan cara menyerang gerombolan mereka serta menghancurkan pos-pos Belanda. Kemudian lari ke dalam hutan untuk menguras tenaga musuh. Jangan bergerak sekarang. Kita tunggu sampai kelak. Singkat cerita, melalui informannya pasukan Belanda berhasil menemukan lokasi Jenderal Sudirman. Tapi lagi-lagi mereka bisa lolos, karena berkat pertolongan yang maha kuasa telah menurunkan hujan di tempat itu dan masih melindunginya. Pemilihan taktik gerilya oleh Jenderal Sudirman bukan sesuatu yang tanpa alasan, karena mereka bisa memberikan serangan-serangan kejutan dan menguras tenaga serta logistik pasukan Belanda, mengingat Belanda memiliki persediaan yang lebih hebat. Di adegan tersebut menggambarkan seorang pejuang yang tidak hanya berani, tapi juga cerdik, karena dengan menghancurkan logistik, baik logistik persenjataan ataupun pangan, dapat menghambat pergerakan Belanda dalam melancarkan strateginya. Di malam harinya mereka menginap di sebuah desa karena ada seorang prajurit yang terluka. Tapi pasukan Belanda yang sedang gencar-gencarnya mencari mereka akhirnya kembali menemukan keberadaan mereka, sehingga mereka harus bergegas pergi dari sana. Karena tidak menemukan Sudirman, pasukan Belanda menawan warga desa dan menembak salah satu warga yang tidak mau membocorkan tentang keberadaan sang jenderal. Kalau tidak ada yang mengaku, kami bunuh kalian semua.
tidak tahu, Tuan. Kemudian pasukan Jenderal Sudirman menaiki sebuah bukit di lereng Gunung Lawu. Namun sayangnya persediaan pangan mereka tertinggal di desa itu. Cok, sepertinya beras kita tertinggal di kampung Duku Atas. Akhirnya Kapten Noli memerintahkan 2 orang prajurit yaitu Suparjo dan Karsani untuk mengambilnya. Selain beras, ternyata koper sang jenderal yang berisi pakaian dan obat-obatan juga tertinggal di sana. Saat dalam perjalanan, mereka sempat bertemu dengan tentara Belanda. Mereka yang sama-sama takut pun akhirnya berlari dari sana. Dan salah satu gerilyawan balik lagi karena pistolnya terjatuh. Tapi tiba-tiba 2 orang tentara tadi malah menodongnya. Beruntung, ada salah satu gerilyawan yang sedang bersembunyi di situ dan menembak kedua tentara Belanda tersebut. Ya Allah, Mus. Bismillah, Mus. Kamu enggak apa-apa, Mus? Mus. Kemudian mereka kembali ke bukit dan melaporkan keberadaan pasukan Belanda. Sementara di sisi lain pasukan Belanda yang telah mengetahui tempat persembunyian mereka pun akhirnya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan bergegas menuju tempat persembunyian Jenderal Sudirman. Lagi-lagi, ketika pasukan Belanda sampai di sana, mereka tidak menemukan keberadaan Jenderal Sudirman yang telah pergi lebih dulu. Kemudian kita diperlihatkan sebuah adegan penggambaran pejuang yang rela kedinginan, kelelahan bahkan kelaparan demi mencapai kemerdekaan yang ingin dicapainya. Semua ini beliau lakukan dengan niat yang sangat mulia, agar rakyat dan negara yang beliau cintai menjadi rakyat dan negara yang dapat hidup dengan sejahtera. Tapi di balik itu semua, Jenderal Sudirman merupakan sosok pemimpin yang sangat bijaksana. Beliau tidak memaksakan anggotanya untuk tetap ikut berjuang bersama beliau jika sudah tidak sanggup lagi. Beliau mempersilahkan anggotanya untuk pulang jika ada yang ingin pulang. Hal ini beliau lakukan agar pasukannya Kue, mana Panglima? Ini dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman. Ternyata selama ini Kuntolah yang menjadi musuh dalam selimut. Dia disuruh oleh pasukan Belanda untuk selalu mengawasi pergerakan Kapten Sudirman. Tidak heran jika lokasi di mana sang jenderal berada selalu diketahui oleh pasukan Belanda. Beruntung mereka masih bisa selamat atas izin dari Yang Maha Kuasa. Mereka menyamar menjadi para santri yang sedang melangsungkan pengajian. Dan justru Kuntolah yang ditembak oleh pasukan Belanda karena dianggapnya telah berbohong. Kue, salah orang. Mana mungkin Panglima seperti ini? Semua ini tentara kibli. Mereka ini sedang menyamar. Adek. Loh, kenapa Kuntolah? Dia mata-matakan. Di tempat lain, Presiden Soekarno yang sedang diasingkan bersama Wapres Muhammad Hatta merasa nggak enak karena di saat mereka bisa makan dengan layak, Sudirman malah sedang berjuang di tengah hutan.
Padahal sebelumnya mereka telah berjanji, jika Belanda menyerang, mereka sendirilah yang akan memimpin pasukan gerilyawan. Saya pernah pidato akan pergi ke hutan Sumatera untuk memimpin perang bila Belanda menolak perdamaian. Bagaimanapun juga itu janji kepada rakyat. Saya pun mengingkarinya. Singkat cerita, Jenderal Sudirman sampai di Desa Sobo, Pacitan, Jawa Timur dan mendirikan markas di sana. Kemudian di tempat lain kita diperlihatkan Tan Malaka dan pengikutnya telah ditangkap oleh TNI dan dieksekusi mati di sebuah hutan daerah Kediri. Selama di sana, sang jenderal menyusun sebuah rencana untuk melancarkan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang bertujuan untuk memperlihatkan eksistensi TNI ke dunia internasional. Beliau menugaskan Kapten Noli untuk mengantarkan surat tersebut agar diberikan kepada Sri Sultan. Tolong diberikan kepada Sri Sultan. Surat ini terkait serangan umum, Noli. Selain itu, beliau juga menulis surat untuk istrinya dan menyuruh Hanum yang mengantarkannya. Tolong berikan surat ini ke Mbak Yumu. Ipun mas, nengotan mas, kalau tak pamit rumiyin. Saat sedang dalam perjalanan, Karsani berkata bahwa 70 tahun yang akan datang, dia sangat yakin Indonesia akan menjadi negara yang aman dan damai. Eling 70 tahun maneh, negeri bakalan aman, damai, panganane berlimpah, bencana terjamin. Lalu karena Hanum kecapean dan tertinggal di belakang, Kapten Noli menyuruh Karsani untuk menjemputnya. Waktu itu Hanum yang sedang tertidur di bawah pohon pun terkejut ketika melihat sekelompok pasukan Belanda yang lewat di belakangnya. Karsani yang sedang mencari Hanum pun akhirnya tertangkap oleh mereka karena suaranya yang mengundang pasukan Belanda. Dengan gagahnya, Karsani tidak sedikit pun takut kepada mereka dan malah menyuarakan kemerdekaan Indonesia di hadapan musuh. Merdeka! Mendengar suara tembakan, Kapten Noli bergegas ke sana dan membawa jasad Karsani untuk dimakamkan secara layak. Kamu tentara yang hebat, Kar. Kami bangga punya kamu. Saya berjanji, Kar. Semoga 70 tahun lagi harapanmu akan tercapai. Selamat jalan, pahlawan. Penghormatan terakhir untuk Karsani. Singkatnya, setelah serangan umum 1 Maret 1949, delegasi Amerika di Indonesia mengecam pihak Belanda karena menggunakan dana bantuan Amerika untuk menyerang Indonesia dan melakukan propaganda terhadap Indonesia, serta berjanji akan membawanya ke perundingan Dewan Keamanan PBB. Alhasil kerajaan Belanda disuruh menarik pasukan mereka dari Yogyakarta. Walaupun awalnya menolak, tapi akhirnya Jenderal Simon Spur menurutinya. Karena dia sadar semua itu akibat kesalahannya sendiri yang tidak berhasil menangkap Jenderal Sudirman. Kemudian hasil perjanjian Roem-Royen disiarkan ke seluruh negeri. Tapi karena isi perjanjian itu tidak sesuai harapan, sontak sang jenderal pun sangat kesal. Karena sebelumnya Belanda telah mengingkari perjanjian Renville. Beliau juga khawatir jika pejuang Indonesia menghentikan perang, Belanda akan kembali melanggar janji. Karena perundingan begitu alot, Muhammad Hatta sengaja didatangkan dari pengasingannya di Bangka ke Jakarta untuk melakukan perundingan lanjutan. Mewakili Indonesia Mr. Rum dan dari pihak Hindia Belanda Tuan Van Rooyen. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga hadir dalam perundingan ini. Isi perundingan Rum-Royen adalah 1. Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Demikian isi perdamaian apa? perjanjian Rum-Royen.
Berita selanjutnya. Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang. Sementara kita tetap berjuang. Sementara kita membuktikan bahwa angkatan perang Republik ini masih ada dan kuat. Dengan konyol pemerintah malah berunding. Dengan berunding, sama saja mereka menyepakati bahwa negara kita ini tidak tertib. Tidak aman. Dan sudah jelas, mereka mengakui bahwa tentara nasional hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belaka. Kita ini tentara, kita punya martabat. Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Di malam harinya, seorang utusan Bung Karno mendatangi markas untuk menjemput Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta. Tapi karena masih kecewa dengan pilihan pemerintah untuk menyetujui perundingan, padahal posisi TNI sedang berada di atas angin, sang jenderal pun tidak langsung menuruti keinginan Presiden Soekarno. Kemudian saat datang sebuah surat dari Sri Sultan yang juga memintanya untuk kembali, Jenderal Sudirman pun menjadi bimbang dan lebih memilih sholat istiqoroh dulu untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Dengan berat hati, Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta sekaligus mengakhiri perang gerilya yang sudah beliau perjuangkan selama 7 bulan terakhir. Di adegan ini kita diperlihatkan Jenderal Sudirman dan pasukannya disambut dengan sukacita oleh rakyat sipil. Beliau menyerahkan pemerintahan militer kepada Presiden Soekarno-Hatta. Beliau pun kembali ke TNI serta keluarganya. Saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga.